Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah PPO pertemuan yang ke-22. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi dari polymorphism bagian 1, yaitu tentang overriding. Materinya sudah saya upload di virtual class. Kemudian silahkan diikuti nanti diskusi dan tugasnya. Saya langsung ke materi implementasi dari overriding ya. Keterangan dari pertemuan sebelumnya ya, apa itu overriding? Intinya memiliki nama yang sama dari atau dengan kelas parentnya. Jadi di child itu ada nama metode yang sama dengan kelas parentnya. Tujuannya adalah untuk modifikasi isi dari metode yang sudah ada. Tidak perlu membuat metode baru. Kita bisa memanfaatkan metode yang sudah ada dengan isi yang berbeda. Itu namanya overriding. Ini contoh dari pertemuan sebelumnya. Di sini ada kelas orang, saya kasih get info dengan isi get nama dan get JK. Ya, kemudian di kelas turunannya ini saya kasih tambahan get name untuk mahasiswa, get NIDN untuk dosen, get NIK untuk karyawan. Untuk implementasinya saya hanya membuat kelas orang, mahasiswa dan dosen dan mainnya ya. Karyawan tidak saya gunakan, nanti jika Anda berminat silahkan dibuat sendiri untuk kelas karyawan ya. Untuk kelas orang titik PHP ya, saya contohkan pakai PHP. Di sini atributnya semulanya private ya. Ini saya buat protected karena nanti kedua atribut ini akan saya gunakan di kelas turunan. Jadi tidak saya public ya. Jadi sebelumnya saya private, kemudian saya protected ya. Jadi dua atribut ini nanti akan saya gunakan untuk di kelas turunan. Nah, di sini tambahannya adalah ini ya. Ada metode baru namanya getInfo yang isinya mengembalikan isian dari name, atribut name dan age. Nah, ini saya pisahkan dengan tanda petik dengan spasi kosong. Kemudian untuk menggabungkan string di PHP itu pakai titik ya. Pakai titik. Kalau di contoh saya tadi kan pakai plus. Nah, ini hanya teori atau konsepnya. Untuk PHP itu pakai titik, nanti di bahasa yang lain mungkin bisa beda. Ya, jadi penggabungannya ini di PHP itu pakai titik ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di kelas turunannya yaitu MHS.php saya ambil dari orang ya, extend orang. Kemudian ini tetap saya private karena tidak saya gunakan di kelas turunannya karena tidak ada kelas turunan dari MHS ya di coding yang saya buat ini. Kemudian saya buat konstruktor tetap, nanti saya buat untuk bikin objek. Kemudian di sini ada set dan get name. Kemudian tambahnya adalah ini ya. Nah, ini ya bedanya. Get info ini sama dengan get info yang di atas tapi isinya beda. Kalau yang atas tadi isinya hanya seperti ini, name dan age. Kalau di MHS.php saya tambahkan beberapa string di sini, nama titik 2, kemudian nanti saya isi ya. Ini titik ini menggabungkan antara string nama titik 2 dan output name dari objek yang nanti akan saya buat di MHS ya. Nah, kemudian saya BR ini saya turunkan biar enggak satu baris ya, biar lebih mudah dibaca. Saya turunkan, kemudian string umur ini jadi satu return ya, satu function keluaran. Umur titik 2, kemudian this age saya BR lagi biar turun lagi, kemudian baru name saya titik lagi, ini menggabungkan this name gitu ya. Jadi yang semula tadi itu sendiri-sendiri seperti ini. Nah, ini sendiri-sendiri ya. Kemudian tadi di atasnya juga sendiri-sendiri. Nah, ini saya jadikan satu metode atau tampilan. Jadi kan efek dari protected di sini tadi karena saya pakai di sini. Nah, ini ya. Saya pakai di kelas MHS, di mana MHS itu adalah turunan dari orang. Makanya name sama age itu saya protected. Karena kalau protected itu bisa diakses di kelas sini,
dan kelas turunannya. Ya, kelas MHS itu kan turunan dari orang, makanya bisa diakses this name sama this age. Nah, kemudian saya tambah dengan this name ya. Kemudian di dosennya sama dari atas ya, atasnya juga sama, bedanya di sini ya bedanya ada this NIDN, saya beri string NIDN ya, NIDN. Nah, cuma itu bedanya. Ini juga saya mana tadi? Ini masih saya private karena dosen ini tidak saya turunkan di kelas yang lainnya. Nah, gitu ya. Kemudian mainnya di sini tambahnya ini, semulanya kan semula hanya ini ya. Nah, semula hanya ini juga hanya ini semula. Nah, ini saya tambah dengan ini ya. Nah, saya tinggal manggil ini. Info mahasiswa saya BR biar turun titik ya, menggabungkan, kemudian MHS1 ini objek dari sini ya, get info berarti memanggil metode get info yang ada di MHS yang ada di kelas MHS yang ini. Nah, yang ini ya, ini kan kelas MHS ini. Nah, ini get infonya ini. Jadi meskipun di sini ada get info, tapi karena tadi saya memanggilnya itu dari objek MHS1, di mana MHS1 adalah ngambil dari kelas MHS, nah, makanya yang dicari itu get info yang di kelas MHS. Ya, bukan get info dari kelas orang. Ya, nah gitu. Demikian juga untuk dosen. Get info yang di sini itu bukan get info dari MHS lagi, tapi karena tadi get info ini saya ambil dari objek dosen 1, di mana dosen 1 itu adalah hasil bentukan dari dosen, maka yang diambil get info ini adalah get info dari kelas dosen, bukan dari kelas MHS, apalagi dari kelas orang. Jadi dengan nama yang sama kita bisa isi sesuatu yang berbeda, itu namanya overriding. Nah, sehingga kalau dijalankan seperti ini. Nah, ini adalah hasil get dari bukan overriding ya intinya. Yang ini bukan overriding. Yang overriding itu yang ini, get info. Nah, ini isinya memang sama isinya dengan atas. Karena ini untuk membedakan mana yang overriding, mana yang bukan. Kalau ini bukan overriding, nah kalau ini yang overriding. Ya, isinya memang sama. Ya, jadi ada dua cara menampilkan outputnya ya, menampilkan isi dari atribut objek, itu bisa get satu-satu kayak gini, atau Anda jadikan satu menggunakan teknik overriding. Overridingnya itu bukan menjadikan satunya ini ya, tapi overridingnya itu kita bisa membuat nama metode yang sama dengan induknya, kelas induknya, tapi isinya beda-beda. Ini kan sama, ini sama-sama get info, tapi karena ini dari kelas MHS yang isinya itu bedanya name. Kalau yang di sini itu get info dari kelas dosen yang isinya itu NIDN. Nah, itu ya. Jadi itu perbedaan antara overriding dengan yang bukan overriding. Kalau ini bukan overriding ya, nah ini yang overriding. Nah, gitu ya. Nah, kalau seorangnya ini saya protected ya, ini kalau saya private ya, coba ya saya tetapkan ya, tetap misalkan saya tetap private ya, hasilnya seperti ini ya. Ini hasil yang sudah benar. Sekarang saya kalau refresh, nah ini tidak bisa mengenali properti MHS dengan nama $name. Ini juga karena dosen dan MHS itu mengambil dari satu kelas yaitu orang. Ketika orangnya ini saya private name-nya, ya tadi itu ya errornya. Makanya saya protected, bukan saya public. Kalau di public bisa juga, bisa tampil, tapi kan jadi bisa diakses di file yang lain yang nggak punya keperluan ya. Nah, tapi kalau yang turunannya itu sebaiknya kalau tetap mau akses di protected saja. Nah, ya bisa lagi. Nah itu. Kemudian ini tadi tambahannya. Ini tidak saya gunakan karena saya tidak di coding ini saya tidak membuat
objek dari orang ya. Saya buatnya objek itu dari MHS dan dosen. Jadi ini memang tidak terpakai ya, tidak dipakai. Nah, dipakainya di yang lain ya, di apa namanya? Di kelas turunannya. Jadi terpakainya di kelas turunannya. Nah, gitu ya. Isinya seperti ini. Saya kasih string tambahan biar nanti ada keterangan di sini. Nah, ini keterangannya. Nah, ini ya. Nah, kemudian baru isinya yang ini isinya. Nah, ini isinya. Nah, saya BR biar turun ini. Turun gitu ya. Itu untuk dosen, kemudian MHS juga sama ya, mirip dengan dosen tadi, bedanya cuma di sini. Ini ada tambahan NIM, ini tetap sama get info ya, sama get info. Kemudian di mainnya, nah ini saya tambahkan saja di sini. Nah, ini. Get info. Nah ya, yang ini itu apa? Bukan overriding ya. Ini ngambil dari masing-masing kelasnya, tapi kalau yang get info itu ngambil dari metode dari induknya dengan isi yang berbeda, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bisa dipahami. Saya Christian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.